Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar di hari ini? Luar biasa. Masih kurang semangat. Apa kabar di hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Saat ini kita kembali memuji nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, untuk itu saya undang adik-adik semua untuk berdiri dan kita angkat pujian Matahari Bersinar Terang. Ada sukacita di hati kita, dan pada saat ini kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian sukacita. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik lipat tangan, tunduk kepala, dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah menyertai kami semalam-lamanya. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Mari adik-adik kita angkat pujian sekali lagi dengan bernyanyi, dengar dia panggil nama saya. Adik-adik, sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan yang diberikan kepada kita, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dan kita iringi dengan mengangkat pujian bersyukur kepada Tuhan.
Baiklah adik-adik, kita sudah memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan cerita Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Daniel. Namun sebelumnya, mari kita menyanyi sekali lagi dengan pujian Baca Kitab Suci. Oke, shalom, selamat pagi buat adik-adik sekalian yang ada di rumah masing-masing. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak yakin pasti semua dalam keadaan baik. Pada saat ini adik-adik sekalian kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan minta pertolongan di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami menaikkan pujian dan syukur kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan penyertaan Allah yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami semua. Secara khusus Tuhan, buat anak-anak sekalian yang ada di rumah mereka masing-masing, Engkau boleh memberkati mereka di sepanjang 1 minggu lamanya Tuhan. Sehingga pada saat ini kami boleh kembali ada bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk memuji dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga lewat apa yang hamba-Mu sampaikan ini, anak-anak-Mu boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah sebab sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, baik adik-adik sekalian yang ada di rumah. Pembacaan kita hari ini terdapat dalam Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-21. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai 21. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, silakan ikuti di Alkitabnya masing-masing. Kakak akan membacakan untuk kita sekalian. Dengan judul pembacaan kita yaitu Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.
Tetapi jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan kita hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa membaca, merenungkan kebenaran firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Pembacaan kita hari ini kakak berikan tema yaitu hidup dalam kasih. Ya, tema kita hari ini adalah hidup dalam kasih. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita hari ini kita boleh belajar dari Paulus tentang bagaimana orang Kristen hidup di dalam kasih. Bagaimana orang Kristen hidup di dalam kasih. Yang pertama adalah hendaklah kasih jangan berpura-pura atau munafik. Ya, kebanyakan atau secara nyata dalam kehidupan kita masing-masing seringkali kita lebih mudah mengatakan kepada orang yang ada di sekitar kita, kepada sahabat kita, kepada orang tua kita, atau kepada teman-teman kita bahwa saya mengasihi engkau, saya mengasihi engkau. Tetapi pada kenyataannya seringkali kita menceritakan mereka, bahkan kita sering marah-marah kepada mereka dan sering melawan orang tua kita di rumah. Apakah itu namanya kasih? Yaitu adalah kasih yang pura-pura. Tetapi kasih yang dimaksud di sini adalah hendaklah kita mengasihi sesama kita sesama seperti Kristus adalah kasih. Kemudian yang kedua adalah memberikan tumpangan. Firman Tuhan berkata bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Apa maksud dari firman Tuhan ini adik-adik sekalian? Ya, maksud firman Tuhan bahwa hendaklah kita memiliki rasa peduli di dalam diri kita. Ya, kita memiliki rasa peduli dalam diri kita dan kita membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, contohnya seperti apa? Ya, mungkin ketika tetangga kita dalam kesusahan, bagaimana kita dengan sepenuh hati kita, dengan rasa peduli kita, kita membantu mereka, baik itu dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk bantuan apapun. Nah, itu namanya kita memberikan tumpangan kepada orang yang ada di sekitar kita. Tetapi lewat bantuan yang kita berikan kepada mereka, kita harus sesuaikan dengan hati yang tulus. Sama seperti Paulus mengatakan bahwa hendaklah kamu memberikan kasih itu karena Kristus sendiri itu adalah kasih. Kemudian yang ketiga adik-adik sekalian, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini seringkali kakak lihat dalam kehidupan kita secara manusia, ketika orang berbuat jahat kepada kita. Ya, contohnya kalau misalnya ada teman kita yang pukul kita, kadangkala kita mengatakan, tunggu kau ya, saya hajar kau. Nah, ini adalah kasih yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita membalas kejahatan yang dilakukan orang dengan kejahatan. Nah, di sini Tuhan katakan bahwa kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau misalnya orang berbuat jahat kepada kita atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai yang kita inginkan, hendaklah kita menegurnya dengan kasih. Sama seperti Kristus adalah kasih. Nah, itu adalah sesuatu hal yang Tuhan sudah ajarkan dalam hidup kita, bagaimana kita menegur seseorang itu ketika melakukan kesalahan atau mungkin berbuat jahat kepada kita, kita menegurnya dengan kasih. Adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita hidup di dalam kasih, maka hidup kita akan penuh damai. Ya, firman Tuhan hari ini berkata bahwa Kristus adalah kasih. Kristus adalah kasih. Kalau kita belum memiliki Kristus dalam diri kita, mungkin tidak kita memiliki kasih dalam hidup kita. Ya, tentu tidak ya. Karena Alkitab bilang bahwa Kristus adalah kasih. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan Kristus, berarti kita memiliki kasih dalam hidup kita.
Ya, kita tidak bisa mengatakan kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa saya ini adalah anak Tuhan, saya sudah hidup dengan Kristus, saya percaya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan hal itu kalau kita sendiri masih sering marah-marah, masih sering memanting barang di rumah, masih sering melawan orang tua kita, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini datang kepada kita sekalian yang ada di rumah masing-masing, bahwa hendaklah kita berdamai dengan semua orang dan mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita, dan hendaklah kita hidup dalam kasih sama seperti Kristus adalah kasih. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu adik-adik silakan tutup mata, lipat tangan, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu hari ini mengajarkan kami bagaimana kami menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang memiliki kasih sama seperti Kristus itu adalah kasih. Seringkali Tuhan secara manusia kami membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami seringkali Tuhan melukai hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu hari ini, kami boleh diajarkan bagaimana kami memiliki kasih sama seperti Kristus itu adalah kasih. Bapa di surga, berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka senantiasa memberikan hikmat pengertian yang baik bagi mereka, sehingga mereka boleh terus bertumbuh di dalam kasih akan Tuhan. Bapa di surga, mungkin pada saat ini Tuhan, ada anak-anak sekolah minggu-Mu yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Namun oleh karena mereka dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan yang datang sebagai dokter yang tidak kelihatan Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dia konsumsi Tuhan, sehingga di dalamnya dia boleh memperoleh kesembuhan baru. Dan minggu-minggu berikutnya Tuhan, kami boleh sama-sama untuk boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang pada saat ini mereka akan menghadapi ujian tengah semester. Mari Tuhan memberkati mereka, memberikan kepintaran Tuhan, segala sesuatu yang mereka persiapkan untuk menghadapi ujian tengah semester ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi, sehingga ketika mereka menghadapi setiap ujian, setiap soal-soal, mereka boleh menjawab sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan buat kedua orang tua, keluarga yang senantiasa mendukung mereka dalam pembelajaran mereka Tuhan, dalam kehidupan mereka lepas pribadi. Biarlah Engkau memberkati pekerjaan, pergumulan hidup mereka. Biarlah sehingga di dalamnya Tuhan mereka boleh mengerjakan semuanya itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mereka boleh menjadi teladan buat anak-anak mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat kami guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini, di Jemaat Sola Gracia. Biarlah Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, sehingga kami boleh terus melayani Tuhan dan terus menjadi berkat untuk anak-anak kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami telah memberikan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Pada Engkau memberkati setiap apa yang kami sudah berikan. Biarlah Tuhan tidak melihat dari setiap nilai yang telah kami berikan, tetapi biarlah Tuhan melihat dari setiap hati yang tulus untuk memberi. Bapa di surga, yang masih sisa pada hidup kami, biarlah Tuhan memberkati, sehingga kami boleh pakai untuk melanjutkan sisa hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami Tuhan. Bapa di surga, kelanjutan kehidupan kami, kehidupan anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.
Untuk menutup ibadah kita, mari saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Dalam sikap berdoa, kita mengakhiri ibadah kita tunduk kepala, lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Bapa dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami dan boleh berjalan sesuai seturut kehendak-Mu. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup serangkaian ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Mars Par. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Shalom.